Halo guys semuanya, kembali lagi di video terbaru saya di Yeremia Dwi Gamers. Sebelum nonton video terbaru kita, jangan lupa untuk selalu subscribe Yeremia Dwi Gamers dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Nah, kali ini saya akan berkesempatan untuk mencoba mod map Busit versi awal. Ya, kini kita bisa bernostalgia kembali dengan Busit versi 1.0. Nah, mau tahu seperti apa review lengkapnya? Yuk simak terus gameplay saya dari awal hingga selesai. Oke, kini kita sudah masuk dalam gameplaynya ya. Ya, kini kita bisa bernostalgia kembali setelah 7 tahun game Bus Simulator Indonesia ini rilis. Kita bisa mengingat kembali akan perjuangannya Maleo itu buat game itu seperti apa. Ternyata versi awalnya kayak gini. Itu versi awalnya belum di shader dan kebanyakan bangunan-bangunannya itu masih kotak-kotak, dan itu grafiknya lebih enteng dan sederhana daripada yang sekarang. Untuk memudahkan yang balik, kita langsung pindah transmisi otomatis saja ya. Betapa nostalgianya game Bus Simulator Indonesia versi 1.0 ini. Dan kelihatannya ada tanda-tanda silang, itu berarti kayaknya itu jalan nggak bisa dilewati alias jalannya diblokir. Betapa kerasnya perjuangan tim Maleo dalam membuat game Bus Simulator Indonesia ini. Dari awal masih kotak-kotak sederhana seperti ini dan belum ada shader grafik itu, hingga jadi sekeren ini, punya grafik bagus dan ada air hujan. Semuanya karena kita semua yang mendukung agar game Bus Simulator Indonesia ini tetap bisa berkembang maju dan sangat luar biasa. Sekarang kita kembali ke map Busit versi 1.0, dimana kan zaman itu kan waktu itu device ponsel nggak kayak ponsel zaman sekarang udah pasang RAM 8-12 GB, sementara HP saya masih RAM 3 GB dan itu sudah agak ngap-ngapan karena ditambah aplikasi sosmed gede sama WhatsApp-nya 2 GB. Nah, ini dia yang membuat saya suka. Itu nostalgia banget. Itu pom bensinnya itu. Pom bensinnya masih pom bensin merah, bukan pom bensin hijau biru. Dan itu apa namanya? Judulnya. Bentar, ini grafisnya dalam mode terbaik ya. Jadi betul-betul terasa nostalgia banget. Ada judul-judul itu, judul logonya masih kelihatan itu, Pertamina sama itu merek-mereknya. Kita lanjut ya. Di sini kita akan ikuti sesuai arah yang ada di map ini. Semoga videonya nggak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu bikin cepat bosenin tahu. Ini kan kita di sini cuma main gameplay terus kita review nanti di itu. Soalnya ini map bener-bener nostalgia banget sih yang ini. Sumpah. Kita coba belok kanan ya. By the way, untuk papan itu, papan apa namanya, papan yang buat penunjuk lalu lintas bukan di kiri tapi masih di kanan. Tuh, grafiknya ini betul-betul jadul banget ini si grafik map Busit 1.0 nih. Betul-betul Vargawan Channel mendesainnya dengan baik. Cuma satu pertanyaan, apakah dia bisa bikin map apa namanya, map Pangandaran? Karena kan map Pangandaran ini map yang lagi populer itu di Jawa Barat. Kenapa nggak buat lokasi wisatanya, Mas Vargawan? Ayo buat mod mapnya. Terima kasih atas masukannya. Betul-betul nostalgia. Pohonnya, lihat itu pohonnya, sampai pohonnya itu kayak apa namanya, pohon cuma dikasih itu low graphic doang. Semuanya low graphic termasuk shader, dan itu nggak ada apa namanya, nggak ada keseimbangan matahari di situ. Ini betul-betul 100% graphics zaman old ya, bukan zaman now. Kalau zaman now udah beda lagi, udah tambah shader sama ini. Ini betul-betul nggak ada shader sama sekali di mod map Busit kali ini. Kita bisa nostalgia bareng sambil apa namanya, ingat 7 tahun lalu ketika Bus Simulator Indonesia Maleo rilis.
Ini kayaknya jalan ke tol kayaknya belok kiri dah. Sebab kan kalau lurus itu apa namanya itu silang berarti tidak bisa dilewati tuh, nanti rusak bus saya. Lagi pula bus yang saya pakai ini bus jadul juga ini. Kalau ada penambahan sedikit di bagian lampu. Pohonnya ini. Ini yang membuat ponselnya nggak cepet panas ini, pohonnya ini. Pohonnya ini nggak kayak pohon zaman sekarang tuh, pohonnya masih kayak pohon grafis zaman old tuh, kayak game-gamean itu PS2. Tapi ini good luck daripada yang sekarang yang efeknya besar tapi berat. Nggak terlalu makan banyak RAM ini si mod map ini, dan juga gratis karena mod ini dirancang agar kita bisa nostalgia kembali ke masa lalu. Kelihatan nanjaknya ini betul-betul cukup berat bagi mod, padahal mod ini cuma push SAT doang, SAT 2 doang, dan rutenya ini panjang. Kalau main normal pun bisa selesai 20-30 menitan. Tapi karena ini kekurangan RAM sama itu memorinya, makanya tak potong jadi 11 menit. Kita langsung masuk jalan tol ya. Betapa nostalgianya zaman dulu, waktu itu tolnya masih pakai 4 gerbang. Tapi sekarang ada tol tol gerbang tol zaman sekarang tuh yang itu bukan gerbang tol besar itu yang kayak di Semarang atau di Jakarta. Ini mulai pakai itu loh, gerbang tol 4 titik. Ya, ada itu. Cukup panjang ini map. Ini masih di daerah itu loh. Kita sudah masuk tol Surabaya Gempol, yang nanti tujuannya arah ke Malang. Setahu saya dulu aku pernah itu gini, dulu grafisnya ini betul-betul enak banget dan nggak kepanasan di HP, nggak kayak grafis HP zaman sekarang tuh, grafis mod map. Apa mereka rancang itu ya mod map yang lebih bagus ya, agar lebih enak di ponsel yang lebih punya RAM 6 GB. Wah, ini betul-betul panjang nih tolnya. Kalau gitu saya potong sampai di akhir gerbang tol Surabaya Malang ya. Oke guys, tadi kita sudah sampai 17 menit ya. Wih, cukup lama guys nih. Walaupun mapnya enteng, ringan, tapi ini cukup lama mainkannya. Butuh 17-20 menit untuk namati 7/8 dari map ini. Itu mapnya ternyata cukup enteng loh, walaupun mapnya luas dan tidak terlalu banyak shader, sehingga ukuran pasti kompresi jadi busit mod map ini lebih enteng. Kamu di mana guys? Enakan yang versi 1.0 versi awal atau versi yang sekarang 4.2 yang lebih banyak grafik dan RAM besar? Tulis di kolom komentar ya. Kita sebentar lagi akan ke Terminal Arjosari Malang ya. Betapa nostalgianya game Bus Simulator Indonesia versi 1.0 nih. Walau hanya mod map saja, tapi itu pun sudah mengobati kerinduan para busit mania. Tinggal selangkah lagi ya teman-teman. Kita belok kiri.
By the way, perhatikan papan penunjuknya. Itu papan penunjuknya itu diletakkannya di tengah atau di kanan, bukan di sebelah kiri. Nah, kayak pusing zaman sekarang sama di real life. Tapi ini yang membuat Bus Simulator Indonesia ini jadi primadona, dimana kesan mod mapnya dapat, terus grafik nostalgianya pun juga dapat. Kelihatan sangat keren ini. Oke guys, kini sudah sampai di Terminal Arjosari Malang ya. Kurang lebih saya tamatkan sekitar 25 menit. Walaupun map ini sederhana dan panjang, tetapi setidaknya ini bisa mengobati kerinduan terhadap para pusitman yang ingin versi 1.0. Monggo silahkan dicicipi mod ini, dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya tentang mod map kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe YRM2Gamers, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.